Di sini saya akan menjelaskan 3 penelusuran obat paling efektif dalam menemukan obat anti-dengue atau anti-malaria atau anti-dengue. Yang pertama itu dengan High Throughput Screening atau HTS Molecules. Nah, pada HTS ini di-screening berbagai molekul yang sudah disintesis. Dalam artian, obat-obat komersial ini diuji dengan virus anti-dengue. Lalu kita lihatlah bagaimana efikasi dari obat tersebut terhadap virus anti-dengue ini. Apakah dia memiliki potensi sebagai obat anti-malaria atau tidak. Nah, kalau misalnya dia berpotensi, maka kita dapat menggunakan obat komersial tersebut menjadi obat anti-dengue atau obat anti-malaria. Yang kedua yaitu melalui molekul-molekul sintesis. Nah, dari HTS tadi kan sudah diketahui tuh senyawa mana atau obat mana yang memiliki efikasi sebagai obat anti-dengue. Nah, maka dari itu senyawa atau obat tersebut bisa disintesis baik dengan menggunakan molekul yang berbeda tetapi memiliki sisi aktif yang sama, atau dengan molekul sendiri yang dapat diproduksi secara masif di industri. Yang ketiga yaitu melalui bahan alam yang berpotensi sebagai obat anti-malaria atau anti-dengue. Yang pertama itu contohnya Cassia spectabilis atau disebut juga dengan tanaman Ramayana, karena ia memiliki kandungan flavonoid, alkaloid, dan juga terpenoid, yang mana senyawa-senyawa tersebut setelah diuji ia memiliki aktivitas atau berpotensi sebagai anti-malaria atau anti-dengue. Lalu yang kedua yaitu senyawa kinin pada tanaman Canconia dan juga senyawa artemisin yang terdapat pada tanaman Artemisia annua. Yang keempat yaitu dengan metode in silico, yaitu melalui virtual screening, yang mana diawali yang berasal dari tadinya 23,5 juta senyawa yang berasal dari USRCAT, yang berakhir menjadi setelah diseleksi dari beberapa tahap ia menjadi 3 senyawa. Nah, dari yang 23,5 senyawa tadi itu menggunakan database yang memiliki informasi-informasi gugus fungsi yang memiliki potensi terhadap inhibisi protein. Ya, kemudian dihambat molecular docking karena sisi-sisi aktifnya itu sudah berkembang. Jadi, karena dia sudah berkembang, lebih mudah dengan bantuan aplikasi USRCAT tadi. Dengan screening tersebut diharapkan ligan atau senyawa tersebut bersandar pada sisi-sisi aktif yang telah diketahui. Nah, 3 senyawa yang dihasilkan ini merupakan senyawa yang memiliki efikasi yang paling baik. Efikasi yang paling baik ditandai dengan afinitas yang tinggi. Afinitas yang tinggi ditandai dengan interaksi antara molekul dengan sisi aktif ini hanya memerlukan energi konformasi yang rendah dan stabil selama dia berinteraksi. Artinya bioavailability dari senyawa itu di dalam target selnya itu sangat tinggi, sehingga tidak diperlukan dosis yang tinggi atau dosis yang besar untuk menghentikan katalis enzim yang dipandang berkontribusi dalam perkembangan virus di dalam sel. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.